Langit yang tertunduk, part terakhir. Bab 19. Ketegangan yang semakin memuncak. Konflik dengan warga kampung. Namun, perjuangan Asa tidak berhenti begitu saja. Meskipun ada kemajuan, tidak semua warga kampung menerima perubahan dengan lapang dada. Beberapa masih mempertahankan cara hidup lama, dan ketegangan antara mereka dan Asa semakin meningkat. Pada suatu malam, Asa dihadapkan dengan pertemuan besar di balai desa, di mana beberapa warga menuntut agar program-program Asa dihentikan. Mereka merasa bahwa perubahan yang terlalu cepat mengancam kebiasaan dan hidup mereka. Kamu ingin mengubah segalanya, tapi kami tidak siap. Kami sudah terlalu lama hidup dengan cara ini, teriak seorang warga dengan marah. Asa merasa amarah itu mengarah langsung padanya. Ia berusaha tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa terluka dan cemas. Pada saat-saat seperti itu, Asa merasa semakin tertekan. Meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin, tampaknya bagi beberapa orang, ia tetap tidak bisa diterima. Namun, ia tahu bahwa perubahan adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Asa bertekad untuk tidak menyerah, meskipun jalan yang dihadapinya penuh dengan ketidakpastian. Bab 20. Kegagalan yang menghantam. Asa di ujung putus asa. Puncaknya adalah ketika Asa merasa kehilangan arah. Semua upayanya terasa sia-sia ketika ia melihat beberapa anak yang kembali absen dan program-program yang ia jalankan belum memberikan hasil yang diinginkan. Di malam yang gelap, Asa duduk sendiri di kamar, merasa seperti terjebak di dalam impian yang mulai runtuh. Apakah ini semua hanya mimpi? Pikir Asa, mungkin aku tidak bisa melakukan ini. Mungkin aku salah memilih jalan. Di tengah keraguan yang melanda, Asa merasa terpuruk. Ia mulai merasa bahwa kampung ini memang tak akan pernah berubah. Bahwa ia telah menghabiskan tenaga dan waktu sia-sia. Kecewa dengan dirinya sendiri, ia merasa seperti ingin menyerah dan kembali ke kota. Meninggalkan kampung yang sudah begitu lama ia tinggalkan. Namun, pada saat itulah, Sinta, sahabatnya dari kota, menelepon. Asa ragu untuk mengangkat teleponnya, takut akan apa yang mungkin akan didengarnya. Namun, ia akhirnya menjawab, dan suara Sinta yang penuh empati mengalir melalui telepon. Aku tahu kamu merasa sangat lelah. Tapi ingatlah, semua perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Kadang kita harus gagal dulu untuk tahu bagaimana melangkah dengan lebih baik. Sinta terus memberi semangat, mengatakan bahwa Asa sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan kembali ke kampung dan berjuang untuk perubahan. Jangan biarkan kegagalan sementara membuatmu lupa apa yang kamu perjuangkan. Kampung ini mungkin belum siap sepenuhnya, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik. Mereka akan melihatnya seiring waktu, ujar Sinta dengan keyakinan yang kuat. Kata-kata itu seperti api yang menyulut Asa kembali. Ia tahu, meskipun jalannya penuh rintangan, ia tidak boleh berhenti. Asa kembali mengumpulkan kekuatannya, bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Bahkan jika itu berarti melawan dirinya sendiri. Bab 21. Kembali bangkit, perubahan yang dimulai dari dalam diri. Asa mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk kampung ini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Keputusan yang ia buat bukan hanya tentang mengubah kampung, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Ia mulai menerima bahwa perubahan memerlukan waktu, dan bahwa setiap langkah kecil yang diambil memiliki makna yang besar. Asa memutuskan untuk mendekati warga dengan cara yang lebih personal. Ia menyusun program-program yang lebih sederhana, yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia lebih banyak turun ke lapangan, bertemu dengan petani, mendengarkan keluhan mereka, dan berbagi pengetahuan secara lebih terbuka. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan dukungan dari warga yang tadinya menentangnya. Mereka mulai melihat bahwa Asa tidak hanya bicara tentang perubahan, tetapi juga berusaha mendukung mereka melalui proses tersebut. Suatu hari, Pak Gunawan, salah satu petani yang paling keras menentang program Asa, mendekatinya dengan ragu. Aku masih tidak tahu apakah cara ini akan berhasil.
Tapi aku melihat anak-anak sekarang lebih giat belajar. Dan beberapa dari kami mulai melihat hasil yang lebih baik di ladang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa berubah setelah semua ini, kata Pak Gunawan dengan nada yang lebih lembut. Asa tersenyum, merasa bangga meskipun itu adalah langkah kecil. Pak Gunawan, saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya berterima kasih karena Anda bersedia mencoba. Itulah yang membuat perbedaan. Keterbukaan dan kesediaan untuk mendengarkan setiap orang mulai membuahkan hasil. Asa tidak hanya mengajarkan hal-hal baru, tetapi ia juga belajar banyak dari warga kampung tentang keteguhan dan cara mereka bertahan hidup dengan sedikit yang mereka miliki. Ia menyadari bahwa perubahan bukanlah tentang memaksakan ide-ide baru, tetapi tentang saling menghormati dan bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik. Bab 22. Perjuangan yang belum selesai, asa dan tantangan selanjutnya. Meskipun Asa merasakan sedikit kemenangan, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Kampungnya mulai berubah perlahan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ada warga yang masih skeptis terhadap perubahan. Ada yang khawatir bahwa apa yang sedang dilakukan Asa akan mengganggu cara hidup mereka yang sudah lama mereka pegang teguh. Namun, Asa kini lebih siap menghadapinya. Pada suatu hari, Asa mengumpulkan anak-anak yang lebih tertarik dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Kalian adalah masa depan kampung ini, katanya dengan penuh keyakinan. Setiap pengetahuan yang kalian pelajari, setiap keterampilan yang kalian kuasai, akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Kalian bisa menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Sementara itu, di rumah, Pak Rudi dan Bu Sari semakin bisa menerima keputusan Asa. Mereka melihat perubahan positif pada anak-anak di kampung dan merasa lebih tenang. Meskipun mereka juga tahu bahwa Asa masih sering merasa tertekan dengan tugas besar yang ia bawa. Kami tidak akan pernah bisa membalas segala pengorbananmu, Sa, tapi kami akan selalu ada untukmu, kata Bu Sari pada suatu malam, saat Asa kembali setelah seharian bekerja di lapangan. Terima kasih, Ma, saya akan terus berjuang. Untuk kampung ini dan untuk diri saya sendiri, jawab Asa dengan tekad yang lebih kuat. Bab 23. Kebangkitan Asa. Dari perjuangan menuju kemenangan. Asa akhirnya melihat hasil dari jerih payahnya. Meskipun kampung ini masih jauh dari kata sempurna, banyak perubahan positif mulai terlihat. Anak-anak yang dulu tak tertarik belajar kini semakin antusias mengikuti kelas-kelas yang ia buka. Beberapa petani yang dulu ragu kini mulai mengadopsi metode pertanian yang lebih modern, yang memberi hasil lebih baik. Asa tahu bahwa ini baru permulaan, namun ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya. Pada suatu pagi yang cerah, Asa berdiri di tengah kampung, melihat anak-anak yang sedang bermain di lapangan, tertawa riang, dan mendengar suara ayam dan sapi yang berkeliaran di sekitar rumah-rumah warga. Kampung ini masih memiliki banyak tantangan. Tetapi Asa tahu bahwa dengan kesabaran dan kerja keras, perubahan itu akan terus berlanjut. Ini baru permulaan, pikir Asa sambil tersenyum. Aku sudah membuktikan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri kita. Dan kita harus terus berjuang, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Ia menatap ke depan, merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini berat, setiap langkah yang diambil membawa kampung ini lebih dekat ke masa depan yang lebih cerah. Bab 24. Asa dan generasi baru, mimpi yang mulai berbuah. Asa mulai menyadari bahwa kunci dari perubahan di kampungnya adalah generasi muda. Ia semakin fokus pada pendidikan anak-anak, karena merekalah yang akan melanjutkan perjuangannya di masa depan. Di bawah bimbingannya, beberapa anak mulai menunjukkan potensi luar biasa. Salah satunya adalah Bima, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang memiliki minat besar pada ilmu pengetahuan. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, Bima memiliki semangat belajar yang tinggi. Asa sering memberinya buku-buku yang ia bawa dari kota, dan Bima selalu membacanya dengan penuh antusias. Kak Asa, aku ingin menjadi seorang ilmuwan.
Aku ingin menemukan cara agar ladang kita bisa menghasilkan lebih banyak tanpa merusak tanah, katanya suatu hari dengan mata berbinar. Mendengar kata-kata itu, Asa merasa harapannya kembali menyala. Ia sadar bahwa apa yang sedang ia perjuangkan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Bima, kamu pasti bisa. Kamu harus terus belajar. Karena ilmu adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Jawab Asa dengan penuh semangat. Namun, Asa juga menghadapi tantangan baru. Banyak orang tua di kampung masih berpikir bahwa pendidikan tidaklah penting. Mereka lebih memilih anak-anak mereka membantu di ladang daripada pergi ke sekolah. Asa harus berjuang keras untuk meyakinkan mereka bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pada suatu pertemuan desa, Asa berdiri di depan para orang tua dan berkata, "Saya tahu kalian khawatir. Kalian ingin anak-anak membantu kalian sekarang. Tetapi pikirkan masa depan mereka. Dengan pendidikan, mereka bisa membantu kalian lebih banyak. Membawa kampung kita ke masa depan yang lebih baik." Meskipun tidak semua orang langsung setuju, beberapa orang tua mulai memahami pentingnya pendidikan. Perlahan tapi pasti, Asa berhasil mengumpulkan lebih banyak anak-anak untuk belajar. Bab 25. Konspirasi lama. Hambatan dari dalam kampung. Keberhasilan Asa ternyata tidak membuat semua orang senang. Beberapa tokoh kampung, termasuk Kades, merasa bahwa perubahan yang dibawa Asa mengancam otoritas mereka. Mereka merasa Asa terlalu mencampuri urusan kampung dan merusak tradisi yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Kades mulai menyebarkan rumor bahwa Asa hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak benar-benar memikirkan kesejahteraan kampung. Beberapa warga mulai terpengaruh oleh rumor ini, dan kepercayaan terhadap Asa kembali goyah. Suatu malam, ketika Asa sedang duduk di depan rumah, seorang warga bernama Pak Sabar datang menemuinya. "Asa, hati-hati dengan Kades. Dia tidak suka kamu mengambil perhatian dari warga. Dia merasa terancam," kata Pak Sabar dengan nada serius. Asa terdiam. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah. Tetapi ia tidak menyangka akan menghadapi pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya mendukung perubahan. Namun, Asa tidak ingin mundur. Ia memutuskan untuk menghadapi Kades secara langsung. Pada pertemuan desa berikutnya, Asa berdiri dan berkata dengan tegas, "Saya di sini bukan untuk mengambil alih apapun. Saya hanya ingin membantu kampung ini menjadi lebih baik. Kalau ada yang merasa terancam, mari kita bicarakan secara terbuka. Kampung ini milik kita semua, bukan milik satu orang saja." Kades terdiam, tidak mampu menjawab. Warga yang selama ini ragu mulai kembali mendukung Asa, melihat keberaniannya untuk berdiri melawan ketidakadilan. Bab 26. Badai di tengah perjuangan. Kehilangan yang mendalam. Di tengah perjuangan Asa, kampung dilanda bencana alam. Hujan deras yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ladang-ladang terendam air, dan banyak rumah warga hancur. Asa merasa terpukul melihat kampung yang selama ini ia perjuangkan berada dalam kehancuran. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Asa segera mengorganisasi warga untuk membantu satu sama lain. Ia memimpin tim untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia ke tempat yang lebih aman. Asa bahkan rela melepas rumah keluarganya untuk dijadikan tempat penampungan sementara. Di tengah kekacauan itu, Asa kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Pak Rudi, ayahnya, yang selama ini menjadi pendukung terbesarnya, jatuh sakit akibat banjir dan akhirnya meninggal dunia. Kepergian Pak Rudi meninggalkan luka mendalam di hati Asa. Namun, sebelum meninggal, Pak Rudi sempat berkata, "Sa, jangan berhenti berjuang. Kampung ini butuh kamu. Saya bangga padamu." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Asa, menjadi sumber kekuatan baginya untuk terus melangkah. Bab 27. Asa yang baru. Pemimpin yang terlahir dari penderitaan. Bencana tersebut menjadi titik balik bagi kampung dan Asa. Melalui upayanya, Asa berhasil membangun solidaritas di antara warga. Mereka mulai bekerja bersama untuk membangun kembali kampung, dan kepercayaan terhadap Asa semakin kuat.
Asa juga belajar untuk lebih bijaksana dalam memimpin. Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus tumbuh dari kehendak bersama. Ia mulai melibatkan warga dalam setiap keputusan, memastikan bahwa semua orang merasa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Kampung ini perlahan bangkit dari kehancuran. Ladang-ladang kembali subur. Anak-anak semakin giat belajar, dan warga mulai hidup lebih harmonis. Asa merasa bahwa perjuangannya mulai menunjukkan hasil. Namun, Asa tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Kini, ia memiliki dukungan dari warga dan generasi muda yang percaya pada visinya. Ini bukan hanya tentang saya, pikir Asa. Ini tentang kita semua, tentang harapan, tentang masa depan. Dengan semangat yang lebih besar, Asa melangkah ke depan, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Epilog. Beberapa tahun kemudian, kampung yang dulu terpuruk kini menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya. Asa tetap tinggal di kampung, menjadi pemimpin yang dihormati oleh semua orang. Ia terus berjuang untuk pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Generasi baru yang ia bimbing, termasuk Bima, kini mulai mengambil alih beberapa tanggung jawab, membawa kampung ini ke masa depan yang lebih cerah. Asa tersenyum melihat hasil perjuangannya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, tempat di mana ia bisa membuat perbedaan. Perubahan itu sulit, tapi tidak mustahil, pikir Asa. Dan semuanya dimulai dari keberanian untuk melangkah.